Kombal Karya. Kombal Karya, terus berkarya. Komunitas belajar dalam sekolah menjadi wadah bagi pendidik dan tenaga kependidikan di SDN 1 dan 1 Karya untuk belajar bersama dan berkolaborasi secara berkelanjutan dengan tujuan yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang berdampak pada belajar siswa. Pada kegiatan komunitas belajar dalam sekolah, terdapat 3 ide besar yang menjadi landasan dalam menjalankan seluruh kegiatan di dalamnya. 3 ide besar itu adalah fokus pada pembelajaran, membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab, serta berorientasi pada hasil pembelajaran murid. Sebagaimana kita ketahui bahwa siklus komunitas belajar dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, melakukan refleksi awal dengan tujuan menghasilkan catatan refleksi yang menjadi acuan dalam perencanaan pembelajaran. Tahapan kedua, perencanaan dengan tujuan menghasilkan rencana pembelajaran yang dapat dimanfaatkan guru. Tahapan ketiga, implementasi dengan tujuan guru mengimplementasikan rencana pembelajaran yang telah dibuat bersama. Tahapan keempat, evaluasi dengan tujuan menghasilkan catatan evaluasi dari implementasi untuk dijadikan bahan refleksi awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam kegiatan rutinitas Kombel pada siang hari ini. Sesuai dengan agenda kita siang ini, kita akan membahas tentang tantangan belajar peserta didik di kelas. Iya Bu, agenda ini tentunya sangat menarik bagi saya sebagai guru kelas 1. Sebagaimana hasil rapor pendidikan sekolah kita 2 tahun terakhir, di mana tahun 2024 kemampuan numerasi siswa naik dibandingkan tahun 2023. Walaupun demikian, tentunya ada beberapa hal yang menjadi tantangan dan harus tetap ditingkatkan agar kemampuan numerasi siswa tidak mengalami penurunan. Betul sekali Bu Fitri. Di kelas 3, saya justru mengalami beberapa kendala. Kendala siswa saya belum memahami tentang sifat operasi hitung, terutama dalam operasi hitung perkalian. Apalagi jika bentuknya dalam bentuk soal cerita. Wah, hampir sama dengan saya, Bu Ainun. Setelah saya melakukan asesmen di kelas 6, ada 6 siswa yang belum memahami perkalian. Terutama di perkalian 2 dan 3, masih ada 2 siswa yang sama sekali belum memahami perkalian tersebut. Ternyata kendala Bapak dan Ibu semuanya hampir sama. Apa ada yang bisa menyampaikan solusi atau saran apa yang dialami teman-teman atau guru kita? Bapak Ibu, dari pengalaman saya di kelas 5, mungkin Bapak Ibu bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Wah, betul sekali yang Ibu Ros tadi sampaikan. Sepertinya kita bisa selesaikan dengan diferensiasi proses ya Bu, konten dan produknya nanti dalam pelaksanaan pembelajaran. Wah, sangat menarik sekali Pandi. Bagaimana kalau kita membuat rencana pembelajaran atau rencana kegiatan seperti dengan saran Bapak? Menarik sekali Bapak dan Ibu. Bapak Ibu silakan duduk bersama dengan rekan yang satu fase. Pak Andi, tadi sebelum rapat saya sudah membuat catatan-catatan kecil. Oh, iya Bu. Saya juga Bu Fit. Nah, bagus mungkin kita diskusikan ya Bu. Setelah proses diskusi ini, apa yang bisa kita simpulkan? Ternyata Bu, melalui diskusi ini kami dapat memahami bahwa rencana pembelajaran ini dapat disesuaikan dengan karakteristik siswa dan sumber daya yang ada. Nah, perlu juga Bu, dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, kita harus melihat bakat serta minat dan gaya belajar peserta didik Bu. Nah, evaluasi juga perlu kita lakukan secara berkala untuk memastikan perkembangan belajar peserta didik. Terima kasih Bapak dan Ibu sharingnya hari ini. Semoga kegiatan hari ini bisa berdampak bagi siswa. Sampai bertemu di agenda kegiatan selanjutnya. Komunitas ini luar biasa. Pengetahuan anggotanya meningkat dan saling menginspirasi dalam belajar. Saya mengapresiasi komunitas belajar ini karena komunitas belajar ini memberikan dampak positif kepada anak saya. Buktinya, dia lebih aktif dan semangat belajar.